belum apa-apa ini. Kita belum bongkar sampai ke akar-akarnya. Baru masih level-level kulit. Anda sadar nggak di situ, saudaraku Kristo? Anda ke gereja hari Minggu. Gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, menyetarakan pencipta kita dengan manusia yang bernama Kristus. Menghakikatkan manusia yang nyata-nyata dilahirkan, dimandikan, disunat, dinetein, disuapin, dibesarkan ibunya. Tiba-tiba Anda angkat dia selevel dengan pencipta langit dan bumi melalui Nabi Paulus. Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Yesus hanya mengatakan hidup kekal itu adalah la ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Itu kata Yesus. Jadi Bang Zuma mau tahu gak di mana Yesus pernah mengakukan diri sebagai Tuhan, mau tahu gak? Silakan. Kasih tahu di mana? Silakan. Dalam Markus 2. Coba baca Markus 2. Markus 2 nomor berapa? Markus 2 ayat 5. Coba baca Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat nomor 5. Apa yang dikatakan di sana, ya. Bang? Yang saya tahu, pertama. Coba silakan. Yang saya tahu cuma Markus 3. Nomor 21. Silakan. Oke. Dari ayat pertama ya. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sudah terbuka. Mereka menurunkan tikar tempat yang orang lumpuh itu sekarang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang diduduki di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang mendapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, ini mengungkapkan Yesus itu sebagai Tuhan itu. Oke. Baik. Saya paham dalil itu. Ketika dikatakan dosamu telah diampuni, paham saya. Sekarang yang jadi permasalahan, yang mengampuni siapa? Kalau hanya sekedar berkata dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, apa yang salah? Bang Suma pun bisa mengatakan hal itu. Tapi yang mengampuni ini siapa? Bapa. Makanya Yesus berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Yohanes 17 nomor 9. Yesus berdoa untuk mereka, bukan berdoa untuk dunia. Jadi Yesus itu melihat ketika ada orang yang kena kutuk, berarti dia pelaku dosa. Mana dalil itu? Silakan Anda buka Ulangan 27. Ayo dong dipikir-pikir lagi dari ayat itu. Kan Yesus kan mengampuni dosa manusia. Di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kan orang Farisi bilang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi yang Yesus lakukan itu kan mengampuni dosa. Jadi dia Tuhan. Saudara, ketika orang-orang Yahudi itu berdosa, mereka kena penyakit, mereka kena kutuk, mereka kena tulah. Tanda bahwa kutuk dari Tuhan, penyakit dari Tuhan, tulah dari Tuhan, itu adalah sudah diampuni, tandanya mereka sembuh dari penyakit. Ketika Yesus datang dengan berbagai mujizat, coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan seperti yang kamu lihat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus hanya perantara. Aku obatin si karaba-raba, meraba-raba dan saling meraba, sembuh.
Maka Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Buktinya kamu sembuh. Bukan Yesus yang menyembuhkan, bukan. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya buktikan data kepada saudara. Bukti bahwa Yesus tidak menyembuhkan, tidak mengampuni. Baca. Coba Bang Zuma baca lanjutannya lagi, baca lanjutan. Sabar. Coba lanjutan dari Markus. Sabar. Baca Yohanes 4 nomor 34. Boleh Anda baca? Atau Yohanes 8 nomor 29. Boleh Anda baca? Silakan. Yesus tidak pernah mengampuni. Bahkan Yesus yang berdoa. Yohanes 17 dari data pertama sampai seterusnya, Yesus menghabiskan waktu berdoa. Masalah statement abang tuh cuma menyimpang dari Alkitab doang. Mana dah? Baca Yohanes 4 nomor 3. Saudara, baca Yohanes 4 nomor 34. Bantu saya. Boleh Anda baca? Supaya tidak menjadi fitnah. Silakan. Anda baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku, apa makanan Yesus? Melakukan apa yang dilakukan? Pekerjaan apa? Yang diperintahkan untuk Bapa agar aku kerjakan. Pengakuan Yesus loh. Bukan pengakuan saya. Iya, pengakuan Yesus sih, betul, gue setuju. Gitu dong. Berarti yang mengampuni siapa? Yesus atau Bapa? Yesus dong ya, kedua-duanya. Yesus. Oke, saudara Kristo, saya kira begitu ya, saudara. Kita gantian dengan teman Kristen yang lain. Yang pasti. Tunggu, bentar. Ya, silakan. Aku bisa buktiin lagi di mana Yesus Boleh. bisa mengakam dirinya. Silakan. Coba baca Yohanes 8 ayat 58. Tuh. Yohanes 8 nomor 58. Boleh Anda duluan membacanya, tapi data nomor 29 dulu. Yohanes 88 nih. Baca nomor 29 dulu, Bang. Baru ke 58. Ya 29 ya. Iya. Sabar. Oke. Dia yang telah mengutus aku menyertai aku, tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada itu. Tapi apa harus dilanjutin lagi, jangan lompat-lompat itu. Jangan lompat ke 58. Jangan loncat ke 58. Ke nomor 29 dulu. Ini, ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya terus kenapa? Ya. Tidak membiarkan aku seorang diri. Betul? Jangan baca satu ayat dong, coba dilanjutin lah. Tunggu. Sama ketika Anda juga mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Jangan hanya menggunakan itu. Jangan. Baca dulu Yohanes 8 nomor 29 ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ, Bang? Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan. Makanya dia tidak membiarkan aku seorang diri. Aku bersama dengan dia. Tidak seorang diri aku ini. Aku bersama dengan Tuhanku. Tuhanku itu ada sebelum Abraham ada. Berarti dia Tuhan dan sebelum Abraham dijadikan aku. Hei. Itu mengungkapkan Yesus itu Tuhan. Hei, saudara. Tuhan itu ada berapa? 1 atau 2? Ya 1, betul. 1, Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan dia yang senantiasa menyertai aku. Aku dan dia berapa? 1 apa 2? Ulangin tadi pertanyaan. Dia mengatakan, dia tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menyertai aku. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku ada berapa? 1 atau 2? 2 pribadi. Ada 2. Tuhan ada berapa? 1 Tuhan, 3 pribadi. Oke. Kamu tahu nggak? Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat, berarti
Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Bapa itu hakikatnya adalah manusia? Ya enggak lah, gimana? Lalu siapa yang mengikut? Bapa menjadi hakikat manusia atau Yesus menjadi hakikat Bapa? Yesus itu firmannya. Sabar, firman Tuhan. Sabar saudara. Yesus Anda katakan dan Bapa dua pribadi kan? Iya, dua pribadi. Berarti beda. Ya sama dong. Loh, dua Mereka pribadi setara. kok sama? Dua pribadi kok sama? Bapak tuh yang maha kuasa, anaknya itu, putranya itu kan firman menjadi manusia itu. Maksudnya apa ini? Dua pribadi maksudnya apa? Jadi setiap tiga pribadi pasti punya perannya masing-masing, mereka punya pekerjaan masing-masing. Bapak di surga, Oke. Yesus yang menjadi firmannya, dan Roh Kudus yang menguduskan itu. Baik. Anda ngerti hakikat? Anda ngerti hakikat? Ya. Apa hakikat itu? Keadaan yang sebenar-benarnya. Betul? Betul. Oke. Anda mau tahu nggak hakikat Yesus itu apa? Tuhan. Oke, kita buktikan ya. Tolong Anda baca di hadapan 8.000 manusia plus 2.000 di YouTube. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya ingin dengar. Kita lihat hakikat Yesus ini apakah Tuhan atau dia manusia. Silakan. Anda yang baca, jangan saya. Hakikat Yesus dijawab oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Teman-teman muslim, hakikat Yesus ada di situ. Boleh saya dibacakan? Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yep. Saudara, coba kamu tenangkan dirimu, kau baca baik-baik. Jangan Ulangin lagi. Jangan panikan. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Yohanes 3 nomor 2. Tenang, baca pelan-pelan, dengarkan pelan-pelan. Kita berbicara mengenai hakikat Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Jangan baca yang lain. Yang diminta, yang dibaca. Ya, silakan. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya seperti yang sebenarnya. Kita akan melihat keadaan Yesus yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya sama seperti kita. Kita ini apa? Tuhan atau manusia? Jadi Yesus keadaannya yang sebenarnya, hakikat Yesus adalah Tuhan dan manusia. berarti kita Tuhan dan manusia juga. Tidak ada manusia berdosa yang menjadi Tuhan kecuali Tuhan Yesus. Saudara, kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jangan bahas yang lain. Kita sedang berbicara tentang hakikat kebenaran terkait Yesus. Apakah dia itu Tuhan ataukah dia itu manusia? Apakah sehakikat Tuhan atau sehakikat dengan kita? Ini kita memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang rindu ingin mengetahui kebenaran antara Islam dan Kristen. Orang Kristen mengatakan agama Islam itu salah. Orang Islam juga mengatakan Kristen itu keliru. Kita ini yang punya tugas untuk meluruskan pemahaman itu. Orang Kristen mengatakan, nggak lurus banget. Loh, saudara mengatakan tadi apa? Karena abang terlalu baik banget tafsirannya sampai lompat-lompat, makanya jadinya Anda yang mentafsirkan kemudian Yesus itu adalah manusia dan Tuhan, bukan saya.
makanya Anda yang jadi menafsir. loncat-loncat jadi makanya jadi kurang nyambung, makanya mending kamu Yang tidak loncat baca dulu dari itu, awal sampai akhir. yang tidak loncat itu saya. Anda yang loncat-loncat kemana-mana. Anda mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 2 itu hakikatnya adalah manusia dan Tuhan. Kalau hakikat Bapa manusia dan Tuhan juga. Enggak dong. Enggak dong. Berarti Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Tolong hargai kebenaran, hargai ilmu pengetahuan, Mending baca Yohanes hargai 10 ayat logika, hargai rasio kita, hargai kodrat kita sebagai manusia yang bisa kemudian berimajinasi dengan dukungan akal yang kita punya. Jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Di situ di 1 Yohanes 3 nomor 2 kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus, kita akan sama seperti Dia. Kalau Dia Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Kalau kita manusia, berarti Dia juga manusia. Karena kita satu hakikat dengan Yesus. Oke? Oke? Nah, Oke? mending Sepakat. Bang baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya itu Yohanes itu 8. Yohanes 8:29 tadi Anda lupa? Atau masih kurang? Yesus mengatakan aku jangan dan dibaca satu ayat dong, coba dong baca sebelum terus lainnya. Yohanes 10 Itu yang bikin nomor 30 juga jangan itu yang Anda bikin baca. konsisten. Saudara, Itu Yohanes tidak konsisten. Yohanes 10 nomor 30 juga Anda jangan satu baca satu data. Baca nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dan ketetapan kitab suci firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berarti siapapun yang menerima firman, bertugas untuk menyampaikan firman kepada siapapun, maka dia adalah Allah. Pembuktiannya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus menjadi Allah, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan rohnya yang tak terhingga kepadanya. Siapapun. Jangan Anda kemudian melarikan materi kita. Yang terakhir buat saudaraku, baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Jangan dipersingkat dong, harus baca dari 1 sampai 59. Ya, Tidak seperti itu cara belajar Bibelnya. Pendeta gimana ketika dia maksudnya? berkhotbah, Yang itu aja saudara. bikinnya jadi Pendeta kalau dia berkhotbah di gereja, begitu juga pastor kalau dia mengadakan kemudian kebaktian, pendeta hanya membacakan data-data yang bisa menguatkan keyakinan saudara. Dia tidak membaca dari data 1 sampai selesai. Mereka hanya mengejar perpuluhan. Sedangkan kalau saya mengatakan, saya berani mengatakan, Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Dalilnya, Yohanes 8, nomor 15. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia satu orang pun. Namun, apabila aku menghakimi manusia, maka penghakimanku itu benar. Sebab, aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, 1. Dan Bapakku yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku, 2. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Aku yang bersaksi tentang diriku 1, dan Bapa yang bersaksi tentang aku juga adalah 2. Aku dan Bapa adalah 2. Oke, sekarang abang gimana dong? Kita nggak percaya sama pemikiran abang gimana? Itu Kita dalil, masih percaya kawan. sama kitab kita. Itu dalil aku baca. Yohanes 8, 15, 16, 17. Coba baca Yohanes 10:30 bilangnya bersatu, nggak ada, bukan berdua, gimana? Dalilnya mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 1? 1 apa? 1 Kita apa? nggak percaya Tuhan itu 2, kita percaya Tuhan itu satu, Tuhan 3 pribadi. Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Mana? Aku dan Bapa satu. Oke, sekarang berikan saya bukti. Saya mampu memberikan bukti kepada saudara 1001 bukti Yesus bukan Tuhan. Tolong kasih saya satu bukti
bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tunggu satu aja. Disaksikan oleh 9.000 orang. Satu bukti ketuhanan Yesus. Kalau ada, saya buka masker sekarang. Satu aja. Bukti ketuhanan Yesus. Kubuka masker ini, langsung kusobek. Yohanes 20 ayat 28. Silakan Anda baca. Nih, bentar ya. Anda yang baca, jangan saya. Nanti Anda bilang saya ngibul, curi-curi data, atau comot-comot data. Silakan. Yohanes 20, nomor 20. Ya, itu sangat familiar. Penghandi pun tahu, anak-anak kecil pun tahu. Silakan. Ini bukti kalau Yesus itu Tuhan. Silakan. Menurut Anda. Nih, ini kan judulnya tentang Yesus menampakkan diri kepada Tuhan. Dalam ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, tidak melihat, namun percaya." Tapi apa bukti ketuhanannya? Apa? Mana bukti ketuhanannya? Yesus tidak pernah membantah Thomas itu kan, membantah Thomas untuk menuhankan dia kan, gitu. Apa ini? Apa bukti ketuhanannya apa? Saya buka masker ini sekarang ini. Buktinya Tuhan Yesus tidak pernah membantah Thomas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya katakan kepada saudara, saya mampu membuktikan 1001 bukti Yesus bukan Tuhan. Saya hanya minta satu bukti Yesus itu Tuhan. Kalau ada 1000 mata memandang, 10.000 lebih, aku buka masker saat ini juga. Silakan kasih saya bukti Yesus itu Tuhan. Bukti yang saya minta. Silakan. Matius 16. Matius 16 lagi. Tadi Yohanes 20. Gagal. Sekarang Matius 16. Silakan. Ini bait 16. Silakan. Nah, ini dalam ayat ini, dalam 13 sampai 20, ini kan ada perbincangan antara Yesus sama kedua muridnya. Yesus ini bertanya kepada mereka nih, benar. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Oke, terus bukan manusia yang mengajarkan kepadamu. Nih, Yesus kepadanya, "Berbahagialah orang engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada akan tetapi di surga." Terus baca. Nih, baca terus. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam. Kenapa Anda langkahi datanya? Ini mau diulangi lagi. Iya, ulangi lagi. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Itu dia. Itu terbukti bahwa dia Mesias. Mesias adalah manusia yang diurapi. Betul nggak? Ya. Saya minta bukti ketuhanan, bukan bukti kemanusiaan. Masker saya buka ini. Ya, itu ketuhanan gimana sih? Bagaimana bisa Tuhan? Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Yang saya minta bukti ketuhanan. Abang malah nyangkal gimana sih? Abang malah nolak Tuhan Yesus. Oke, saya ulang. Disaksikan oleh 10.000 mata memandang, di YouTube juga banyak yang melihat. Coba definisikan apa Mesias itu. Mesias adalah penyelamat dunia. Hai, jangan kau lari ke Shalom. Mesias adalah orang yang dari dosa. Orang yang diurapi. Mesias adalah orang yang diurapi.
Salah, Mesias itu adalah orang yang adalah Mesias yang menyelamatkan dari dosa itu. Oke, saudara, saya kira cukup ya. Anda tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus karena memang nggak ada. Itu udah buktiin Yohanes 8 ayat 8, Yohanes 10:30, Yohanes 10:38 itu terbukti. Pada saat dia mengatakan ucapan-ucapan tersebut, dia sebagai manusia atau dia sebagai kucing, sebagai ayam atau sebagai Tuhan? Dia Tuhan lah, gimana sih? Pada saat dia mengucapkan ucapan tersebut, dia saat itu kondisinya sebagai manusia, sebagai malaikat atau sebagai Tuhan? Tuhan. Berarti Anda ada gangguan. Yesus berkata, dengar, Yohanes 14 nomor 24. Saya mundur sedikit. Apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tepuk tangan. Gimana? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Apakah dia ketika dia mengatakan, percaya Alkitab sih? Saya masih percaya Alkitab dibanding tafsiran abang, gimana? Yohanes 14 nomor 24 boleh kau bacakan kepada saya? Saya tidak usah mentafsirkan. Oke. Silakan. Ini perahu murid-muridnya yang Lumayan lah buat hiburan. beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Yohanes 14 nomor 24. Salah, maaf. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Coba baca Yohanes 1 sampai 14 itu. Sudahlah bang, Yesus sendiri yang mengatakan, Ya Bapa firman mengutus yang kau anaknya. dengarkan dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi sekalipun Yesus berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maksudnya bukan Yesusnya, Dia hanya sebagai penyampai firman dari Bapa yang Dia wakili di atas muka bumi ini. Itu karena setiap abang baca itu cuma pakai opini abang doang, bukan menerima ayat kayak gitu, kayak Yesus itu Tuhan, abang nggak pernah terima. Di mana dalilnya Yesus itu mengaku Tuhan? Di mana? Mana dalilnya bang? Itulah. Itu udah berkali-kali. Yohanes 8:58. Astagfirullahaladzim ya. Ya Allah ya Karim. Bukankah tadi kita sudah mengatakan Bapa yang mengutus aku tidak meninggalkan aku, Dia mengasihi aku dikarenakan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itu dalil, saudara. Jadi kenapa Anda kekeh Karena mempertahankan? dalil kita terbatas, makanya kita terlalu sulit banget untuk mempelajari Bukan tentang saudara, kerohanian itu. bukan saudara Kristo, bukan. Kenapa Anda kekeh mempertahankan Yesus yang bukan Tuhan harus menjadi Tuhan? Karena Anda pengikut nabi palsu. Kristen kan? Anda Kristen kan? Pengikut Paulus kan? Nabi Paulus pendiri Kristen ini kan yang Anda ikuti? Karena dia nabi palsu, maka semua yang terlontar dari mulut Anda itu adalah sebuah kepalsuan, melawan semua apa yang ada di dalam Bible. Apa yang ada di dalam Bible itu saudara bantah seluruhnya. Apa yang menjadi ucapan Betul, Yesus, Abang. Anda bantah seluruhnya. Kenapa? Karena Anda pengikut nabi palsu yang mendirikan agama saudara. Karena dia palsu, maka semua kebenaran dibantah oleh pengikutnya. Siapa pengikut nabi palsu ini? Ya Anda. Anda bantah Agama semua bukan data. Anda bantah semua data yang ada dalam Aku Bible mencoba Anda. meluruskan doang. Ia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Semua narasi yang Anda bangun bahwa Yesus itu Tuhan, itu berlandaskan atas pondasi yang diajarkan oleh Nabi Paulus Anda.
Lagi mulu suka banget sama Paulus sih. Bukan harusnya ketika Anda minta, ketika saya minta, mana bukti ketuhanan Yesus di dalam Bible, Anda tunjukkan kemudian Filipi 2, Roma 4, kemudian Roma 3. Anda tunjukkan itu harusnya. Roma 14, Kolose 2, nomor 9 dan seterusnya. Harusnya Anda tunjukkan itu. Supaya ketahuan bahwa ketuhanan Yesus itu benar-benar murni ajaran Nabi palsu. Nabi Paulus. Nabi Paulus. Oke. Saya kira cukup. Saya sudah lelah juga. Bang Andi silakan masuk sejenak. Iklan dulu Bang Andi. Iklan dulu. Bang Andi monitor. Saya mau minum kopi dulu. Barang 1 menit sampai 2 menit. Boleh ya teman-teman sekalian. Silakan Bang Andi. Saya tutup kamera dulu. Sebentar aja silakan. Ya, sabar dulu ya teman-teman, banyak mau minum dulu sebenarnya. Kristo. Iya, kenapa? Bro, di usia berapakah Yesus sudah menjadi Tuhan? 30. 30. Berarti 0 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan dia? Ya, sebelum dilahirkan. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Di usia berapakah Yesus sudah menjadi Tuhan? Sebelum dunia dijadikan. Berarti jadi di dalam kandungan sampai bayi sudah Tuhan dia? Iya, betul. Oke. Coba kau buktikan waktu dia bayi, membuktikan bayi itu Tuhan. Oh, itu ada penggerapan dari Saya nggak nanya penggerapan. Bro, bahasa Indonesia dong. Situ sendiri dulu yang ngomong bahwa dari sononya udah Tuhan. Berarti di dalam kandungan sampai dia bayi Tuhan, betul? Aduh, gimana? Aduh, Nah, sekarang kalau Itu memang bayi, 58. dengerin, kalau memang bayi itu Tuhan, ya tolonglah apa yang dilakukan bayi itu membuktikan dia Tuhan gitu loh. Silakan. Sabar. Misalnya dia lagi nenen sama ibunya gitu, apakah itu Tuhan yang nenen? Itu inkarnasinya Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi dia lakukan apa yang dia lakukan menjadi manusia itu. Berarti kamu membuktikan dia manusia, nggak membuktikan dia Tuhan. Ya Tuhan dong. Tuhan itu kan kekal, dia kan rohani, tidak terbatas. Berarti Tuhan nenen gitu ya? Aduh, ini kacau nih pikiran ini. Loh, waktu bayi emang dia nggak nenen? Iya. Nah, yang nenen Tuhan atau bukan? Ya dia lakukan yang seperti manusia aja gitu. Oh, berarti ya, dia bukan Tuhan. Masih tetap pada kodrat Tuhannya itu. Berarti yang nenen manusia atau Tuhan? Seneng banget kamu menjelek-jelekan kayak gitu. Waduh. Loh, orang nanya kok. Iya, kenapa kok? Iya, kenapa? Saya nanya ini berdasarkan pendapat kami sendiri, bro. Iya, kenapa? Kalau iya, kenapa? Nah, berarti Tuhan nenen gitu ya? Oke. Terus kenapa? Masalah Ya. kenapa? Enggak ada masalah. Orang nyari masalah. Nah, waktu Bunda Maria ya menyusui Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Apa ulang? Waktu Maria menyusui Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Yesus lah, anaknya Yesus Kristus. Berarti Tuhannya Maria bayi itu yang dia susui gitu ya? Iya, kok iya kenapa? Enggak apa-apa. Jadi Nggak nggak apa-apa, masalah bro. dong. Ini dia lakukan apa yang dia lakukan di dalam itu hanya karena menjadi manusia itu. Ya jangan jadi masalah dong. Saya kan nggak nyari masalah, cuma nanya apa lu. Menurut kamu masuk Apapun akal itu- nggak sih? Masuk akal nggak sih? Dengerin dulu, Tidak bro. pernah melakukan dosa apapun. Bro, masuk akal nggak? Apa? Tuhan itu membutuhkan air susu ibu. Aduh, iya. Aduh. Iya, Oh, masuk akal. manusianya. Tuhan menjadi manusia yang bayi itu nyawa. Oh, berarti Yesus waktu bayi belum Tuhan. Jadi Apa? menurut Anda, Yesus waktu bayi belum Tuhan dia hanya manusia. Dibilang Tuhan menjadi manusia, jadi lakukan apa yang jadi Yesus akan menjadi manusia. Oh, waktu manusia dia Tuhan nggak? Iya, Tuhan dia. Oh, jadi dia bukan manusia dong, dia Tuhan.
Oke, coba gue tanya ke Bang. Apakah manusia dan Tuhan itu sama? Beda kan, inkarnasi ini beda lah. Saya ulang ya. Tuhan kan bisa Saya menjadi ulang apa nih. aja. Tuhan tuh maha Saya kuasa. ulang. Dia bisa, Apa bisa beda? menjadi manusia. Apa dengerin? Apa bedanya manusia dan Tuhan? Tuhan itu pencipta dan manusia itu diciptakan. Oke, Yesus manusia nggak? Apa? Yesus manusia atau bukan? Iya, manusia dan Tuhan. Manusia. Manusianya Yesus itu diciptakan nggak? Iya. Siapa yang Tuhannya ciptakan? tidak. Siapa yang ciptakan manusianya Yesus? Ya Tuhan. Tuhan siapa namanya? Ya Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Gini. Kan inkarnasi, gimana sih? Saya ulang kembali Yesus kan ya. inkarnasi. Yesus Saya ulang kembali inkarnasi ya. yang dari Tuhan jadi manusia. Siapakah, dengerin, siapakah yang menciptakan manusianya Yesus? Ya Tuhan, kenapa? Tuhan siapa namanya Tuhan itu? Ya nggak masalah dong. Siapa? Ya Tuhan bisa menjadi apa aja kan, nggak apa-apa. Saya nggak nanya itu. Siapakah yang menciptakan manusianya Yesus? Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan Kuasa itu? itu kenapa? Siapa Tuhan itu yang menciptakan Yesus? Ya Allah, Allah. Oh, Allah yang Bapa, menciptakan Putra, Tuhan. dan Roh Kudus. Jadi Allah yang menciptakan Yesus. Kan dia bilang inkarnasi. Jadi yang Tuhannya masuk ke dalam manusia gitu. Oh, Emang kenapa manusia itu kenapa? oh jadi Bapak disuruh. Udah Bang Juma, udah selesai minum kopi? Ah. Jadi maksud ini Jadi maksud abang. jadi Tuhan menurut tidak bisa menjadi kamu manusia. Tuhan begini, Tuhan itu menjadi manusia atau Tuhan masuk ke dalam diri manusia? Tuhan masuk ke dalam manusia. Tuhan masuk ke dalam manusia. Jadi Tuhan itu Tuhan besar. bercampur, jadi Tuhan campur manusia. Ya, dia punya dua kodrat, 100% Dua manusia, 100% kodrat. Tuhan. Baik, baik. Kalau begitu apanya Yesus yang Tuhan? Ya, segala penebusan dosa. Saya nggak Cara nanya. Yesus kan pengajarannya. punya kaki sampai kepala. Itu aja masalahnya kalau abang nyangkal kayak gitu. Pertanyaannya Kalau kayak gitu, adalah, emang saya. apakah ujung kaki sampai ujung rambut dalam diri Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau dia kenapa? Kan inkarnasi. Dia bilang, Saya nanya bukan karena si menulu. Lu selalu sih mau beli terasi. Ntar dulu. Yesus kan punya fisik jasmani tuh. Jenis kelamin laki-laki. Nah, fisiknya Yesus yang laki-laki ini Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Oke, banyak lanjut lagi. Saya mau yang kopi. Lanjut Bang Handi, lanjut. Udah kasihan dia. Udah kasihan udah. Belum selesai. Ya. Jadi jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia masih tetap Tuhan. Hah? Ya itu masih tetap Tuhan. Oh, jasmaninya Yesus Tuhan. Iya dia Tuhan. Oke, yang mati di salib Tuhan. Tuhan Yesus. Iya Tuhan bisa mati nggak apa-apa dong. Oh, Tuhan mati. Selesai. Tuhan mati. Oke, saya bertanya Bang. Saya bertanya sama Bang. Apa sih arti dari mati itu apa? Arti dari mati itu apa? Mati itu berpisahnya roh dan jasmani. Salah. Yang benarnya yang mati mana? itu terpisah dari roh dan dari manusianya. Iyalah, jasmani itu manusianya, kuciluk. Ya udahlah Bang Jiwa, Jadi gimana? tujuan- Ganti tujuan- pemain. Iya, Bang Handi. Kita silakan. Saudara Kristo, makasih ya atas waktunya untuk berbincang-bincang. Oke, kita sedikit Saya waktu masih lagi ya Bang tetap Handi. saya. Habis itu jam 12 Bang Handi ya. Habis itu kita buka komal untuk bersama dengan teman-teman yang lain ya. Nggak, sini aja buka Bang Juma buka semua di sini. Nanti saya ngatur. Bang Juma standby aja. Nanti dibutuhkan baru ngomong. Naik teman-teman yang lain gitu. Ini buka permanen aja, nanti buka. Ini kan bisa naikin yang lain. Jangan Bang Handi. Kita juga rindu di komal teman-teman kita. Kalau di sini berarti saya memonopoli komal. Gitu. Saya mau bertanya. Gitu ya Bang Handi. Tanya. Iya, oke. Tapi kan gini, hasil keputusan kan untuk
supaya teman-teman yang salah tonton itu ya Bajuma memang siang malam untuk sementara mungkin seminggu lah ke depan supaya penonton teredukasi, konsentrasi di sini, jangan liar nonton si Edis gitu loh maksudnya. Edis pun ditunggu dari tadi siang, saya tunggu nggak datang. Mungkin dia yang datang itu habis itu dia kabur. Takut digembuk pendukungnya Ustaz Abdul Somad, dia fitnah Ustaz Abdul Somad, mengatakan Ustaz Abdul Somad dibaptis, takut Ya ya. itulah cerminan orang Kristen ini harusnya melihat yang dijagokan ini ternyata pembohong, pendusta. Itu adalah bohong besar, dusta besar yang telah dia lakukan. Itu yang mau dijadikan sebagai panutan. Ya kalau saya sebagai orang Kristen sih gak layak. Tapi ya namanya juga Kristen kan ya, saling mendukung satu sama lain meskipun ya menurut pandangan Islam itu keliru, tetap aja pasti didukung. Kebohongan besar loh itu, fitnah yang sangat luar biasa dibuatnya. Intinya Oke. itu Banyuma, di sini mau dia benar mau dia salah, yang penting dia menghujat, yang penting dia provokatif, harus didukung. Itu intinya. Iya. Oke, dicari saudara kita suruh istirahat aja dulu Bang Andi. Ya. Kita cari teman. Tapi Kristo sebelum turun mau nanya apa Kristo? Sebelum saya ganti. Oke, saya mau bertanya. Sebenarnya Tuhan itu bisa gak sih menjadi manusia menurut opini Abang? Silakan Banyuma. Apa katanya? Apakah Tuhan itu bisa manusia? menjadi manusia menurut Anda? Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Menurut Abang, ya. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu Kenapa? adalah sifat yang mustahil. Ya tidak bisa, namanya Tuhan nggak bisa jadi bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia menjadi manusia, maka itu bukan Tuhan. Yang bisa menjadi manusia itu daging, darah, saripati, tanah, air. Itu yang bisa jadi manusia. Pencipta langit dan bumi nggak bisa jadi manusia, nggak bisa. Karena Jika kenapa? Abang bilang Karena kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, sedangkan manusia itu tidak maha kuasa. Jadi Tuhan yang maha kuasa tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Paham sampai sini? jika Tuhan itu maha kuasa, kenapa tidak bisa menjadi manusia? Karena Apakah dia Tuhan itu tidak. lemah? Saudara, Atau Tuhan lemah ini ya? maha tinggi. Saya kasih contoh, Tuhan maha tinggi. Manusia maha rendah. Yang dikatakan Tuhan selama-lamanya maha tinggi. Karena dia selama-lamanya maha tinggi, maka dia tidak bisa turun rendah. Karena dia Tuhan. Dia maha kuasa. Ini tidak maha kuasa. Karena Tuhan ini maha kuasa, maka dia tidak bisa turun setara dengan makhluk. Kalau dia turun setara dengan makhluk, berarti dia tidak maha kuasa. Gak bisa. Itu sifat mustahil melekat pada diri Allah. Mustahil Tuhan itu mati, mustahil Tuhan itu hina, mustahil Tuhan itu lemah, mustahil Tuhan itu tidur, mustahil Tuhan itu lapar. Itu sifat-sifat mustahil bagi Tuhan itu ada. Karena kenapa? Yang namanya Khalik itu maha perkasa, maha kuasa. Jadi yang betul adalah Tuhan maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah ibu. Tuhan maha kuasa menciptakan manusia ada ayah tanpa ibu. Tuhan maha kuasa menciptakan manusia ada ibu tanpa ayah. Itu baru dibilang maha kuasa. Salah kalau Tuhan turun menjadi manusia. Itu konsep pagan. Di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu paganisme. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi ini hilang menjadi manusia? Coba Anda lihat. Ketika Tuhan menjadi Yesus, Tuhan tidak ada, yang ada hanya Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Panik dunia. Loh, kau kan Tuhan, kok kamu gak bisa berbuat apa-apa? Gimana ini? Oh, aku sekarang dalam keadaan manusia loh. Aku kosong sekarang ini.
Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Tuhan datang mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Panik dunia. Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya. Lalu yang menjaga alam semesta ini kita siapa? Tuhan lagi tidur. Yang menjaga samudra raya, menjaga langit, yang menjaga semua eksistensi yang ada di atas muka bumi, sistem ekosistem yang ada. Siapa yang menjaga itu semua? Tuhannya tidur. Jadi mustahil. Ada pendapat Tuhan bisa saja menjadi apapun. Tidak bisa. Saya orang pertama yang membantah itu. Tuhan bisa menjadi apapun, berarti Tuhan bisa jadi setan. Tuhan bisa menjadi kuman. Kalau Anda mengatakan maha kuasa itu adalah bisa menjadi apapun, Tuhan menjadi toples, Tuhan menjadi sikat gigi, bisa? Tidak. Yang namanya Khalik berada pada hakikat yang maha kuasa, dan dia tidak sedikit pun tersentuh dengan dimensi kemanusiaan, dimensi makhluk. Di luar Tuhan semuanya makhluk. Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Nggak bisa. Loh, kalau begitu Tuhan tidak maha kuasa? Oh tidak, justru karena dia maha kuasa, maka dia tidak jadi manusia. Jangan Anda katakan manusia itu bisa menjadi mobil, bisa menjadi ini, tidak bisa menjadi mobil karena dia tidak maha kuasa. Saudara, jangan ambil analogi seperti itu. Seekor sapi, kalau dia menjadi ayam, sapinya hilang. Dia jadi ayam. Bisa nggak ayam ini bunyi sapi? Nggak bisa. Pencipta langit dan bumi ketika mengambil manusia, diri manusia menjadi dirinya. Lah, lalu yang menjadi Tuhan siapa? Ayam. Oh tidak, ketika ayam itu bisa naik sepeda, dia bukan Tuhan. Ketika ayam itu bisa terbang, dia bukan Tuhan. Ketika ayam itu bisa membuat orang bersalin, dia bukan Tuhan. Tetapi apa Bang Suma? Ayam yang memiliki kemudian kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Itulah Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukan karena dia Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, yang aku maksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengahmu, seperti yang kamu tahu. Yesus membangkitkan orang mati bukan karena dia Tuhan. Makanya di dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, dari kesaksian pendeta-pendeta, dari kesaksian para rabi, yang kesaksian para pastor, jemaat-jemaat, penatua. Kesaksianku jauh lebih penting. Apa kesaksian Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, entah itu membangkitkan orang mati, membuat orang picik melihat, orang buntung berjalan, semua itu bersaksi bahwa aku ini bukan utusan setan, aku ini adalah utusan Allah. Jadi dia bukan Allah, dia bukan Tuhan yang turun jadi manusia, bukan. Dia adalah instruksi dari Tuhan kepada Maria. Hei Maria, aku ingin engkau hamil. Bagaimana mungkin? Aku nggak pernah dijamah laki-laki. Aku yang mau. Tak ada yang bisa menghalangi. Kalau aku sudah memberi perintah, maka itu yang jadi. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai apa yang aku inginkan. Mazmur 33 nomor 9. Aku berkata, jadi, maka jadi. Aku memberikan perintah, jadi, maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Jadi ketika aku katakan, hamil Maria, mau ada suamimu, mau tidak ada lakimu, kalau aku yang berkehendak, mau tidak mau kau harus hamil. Lahirkan hambaku yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Hambaku yang suci bernama Yesus, tanpa suami, hamil, lahirkan. Ini perintah. Sup, kun payakun. Hamil Maria, lahir Yesus. Siapa Yesus ini? Anak manusia yang lahir secara ajaib. Itu di media. Nggak ada nubuatan Tuhan jadi bayi. Oke, mau tunjukin. Silakan. Yesaya 9 nomor 6. Kejadian 3 ayat 15.
Itu sebuah nubuatan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu, siapa punya keturunan? Maria atau Hawa? Jujur. 1. Kan Dua. keturunan lagi. Keturunanmu, siapamu di situ? Baca Kejadian 3. Siapamu di situ, saudara? Siapamu di situ? Keturunanmu. Hawa atau Maryam? Ya, keturunan Maria. kan bilang keturunannya lagi. Coba baca dong. Oh, Baca tidak bisa, 3, tidak bisa. 15. Keturunanmu keturunan siapa? Keturunan Hawa atau keturunan Maria? Yang tidak punya suami, yang tidak menikah itu. Enggak ada Tuhan di sudah situ, enggak menentukan- ada. Jangan kamu mengambil kitabnya agama lain hanya untuk melantik Tuhanmu ini yang lahir tanpa ayah, jangan. Keturunanmu akan menjadi musuh bagi keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Adam. Siapa aja keturunan Adam? Langsung Yesus? Enggak dong. Ada Habil, ada Kain. Kenapa mereka saling bunuh? Karena pengaruh iblis. Karena memang iblis adalah musuh daripada Adam dan keturunannya. Jelas itu. Jangan lari ke Yesus. Apa hubungan? Lagi. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Kejadian 3 nomor 15 ini adalah Maria? Lagi-lagi nabi palsu. Ini baik. Nabi palsu pasti. Roma 5 nomor 12. Pasti si nabi palsu yang mengajarkan Anda. Oleh karena satu manusia Adam menjadikan dosa menjalar turun ke bumi kepada seluruh manusia. Nabi palsu kan yang mengajarkan itu? Betul? Aku baca Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Siapa yang perempuan, mengadakan antara permusuhan? keturunanmu dan keturunannya. Oke. Siapa yang mengadakan permusuhan itu? Antara Tuhan dan iblis itu. Berarti Tuhan yang membuat permusuhan. Karena jatuhnya adalah manusia berdosa. Nih ya. Oke, aku lanjut lagi nih. Siapa yang menciptakan permusuhan antara Tuhan antara manusia dengan iblis? Manusia yang menciptakan. Hei, aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan ini? Ya iblis. Itu permusuhan iblis. Hehehe. Aku di situ siapa? Ini aku akan mengadakan itu Tuhan. Tuhan aku Nah, itu. Tuhan. Berarti Tuhan yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan manusia. Betul? Iya. Pintar ente kadang-kadang. Kenapa dulu kenapa jadi permusuhan nih? Kenapa nih? Loh, tanya Tuhan, kenapa kau buat kami dengan iblis bermusuhan? Tanya, apa jawaban Tuhan? Karena Adam dan Hawa itu kan melanggar perintah Tuhan yang harusnya buah itu tidak boleh dimakan. Tapi Kalau di dilanggar. kami itu fase kedua, itu fase kedua. Kalau di kami karena Adam diberikan Jatuh kemuliaan dalam dosa. sebagai pemimpin di atas muka bumi, iblis diminta untuk hormat kepadanya. Iblis tidak mau. Kan gitu. Betul? Oke. Waktu saya masih ada 30 menit, Bang Handi, untuk di komal Adam kita. sudah jatuh dalam dosa. Kristo Adam ini mewariskan dosa. Ya dia melanggar itu melanggar perintah Tuhan. Ya, jatuh dalam Dia dosa. diberkati, keturunannya diberkati atau tidak? Ulangi Adam- pertanyaannya. Adam ini diberkati dengan keturunannya atau tidak? Enggak. Kejadian 5 nomor 2 Anda baca. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Anda baca Kejadian 5 nomor 2. Apa di situ tertulis? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memakai mereka manusia pada waktu mereka diciptakan. Mana dosa kutuk sementara dia diberkati? Tunjukkan dalilnya Adam dan keturunannya dikutuk. Silakan. Ini ada yang bilang terkutuk lah tanah benar. Tanah yang dikutuk yang saya minta Adam mana? Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk adalah iblis.
ular dan juga tanah. Adam dan keturunannya dikutuk, di mana dalilnya? Ndek Nara. Yang ada Adam dan keturunannya diberkati. Ya terkutuk lah dunia, gimana sih? Adam, di mana Adam dikutuk? Nih bentar, sabar. Ya, silakan. Kristo lu suka banget sih ngutuk orang lu. Tuhan lu kutuk, Adam lu kutuk. Hidup lu ngutuk sih. Emang itu kenyataan? Padahal yang dikutuk adalah iblis. Bukan Adam yang dikutuk. Dia sendiri yang membaca Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Sekarang jadi kutuk lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Di mana dalilnya Adam alaihi salam itu dikutuk? Umat Islam mengatakan abang bisa pakai dalil kalau abang baca dari berurutan dari awal sampai akhir. Tuh, maka jangan dipersingkat-singkat. Silakan Anda bacakan saya titik poinnya, entry point Adam dikutuk itu di mana dalilnya? Nih, Please. lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau dan di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu yang engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Itu Satu. Yang dikutuk adalah ular, iblis. Nah, terus mana Adam dikutuk? Silakan. Itu gimana sih? Maksudnya abang mau minta itu aku cariin di mana Adam itu Adam dikutuk itu. Yang dikutuk itu kan terkutuklah engkau dengan perutmu, engkau akan berjalan, debu tanah akan menjadi makananmu. Siapa dikutuk di situ? Iblis. Mana kutukan Tuhan kepada Adam dan keturunannya? Tunjukkan. Itu Kejadian 3 ayat 14. Yang dikutuk di situ ular tua, bukan Adam. Jadi Yesus datang menebus kutuk iblis. Salah menebus dosa manusia. Lah, dosa yang mana? Toh Adam tidak diberi dosa. Dosa yang mana? Dosa itu kan melawan Tuhan. Mana dosanya Adam? Mana? Tadi Kejadian 5 nomor 2 dia diberkati. Mana dosa Adam? Mana? Jangan Anda menuduh sesuatu yang tidak ada. Jangan. Adam itu manusia suci. Adam alaihi salam. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan adalah manusia makhluk yang diberkati oleh Allah. Jangan kamu fitnah. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan di Kejadian 3 nomor 14 itu adalah iblis. Yesus mati di atas tiang salib. Kristus yang mati di atas tiang salib. Yang mana yang betul? Yesus anak Maria manusia suci mati melepas kutuk iblis yang ada di Gan Eden, atau Yudas yang mati melepaskan kutuk untuk iblis? Ingat Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata Yudas adalah iblis. Kalau iblis mati menebus iblis, masuk akal. Tapi kalau manusia suci Yesus anak Maria mati untuk menebus iblis, itu baru error. Kita nggak setuju sama Kristus. Masa kayak gitu nggak pernah setuju. Oke. Menebus dosa manusia. Oke, sekarang tolong tunjukkan di mana Tuhan mengutuk manusia. Dalil. Saya menunjukkan dalil Kejadian 3 nomor 5, Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk adalah iblis. Sekarang giliranmu menunjukkan fitnahanmu bahwa Adam yang dikutuk. Iya, itu 3 ayat 14. Baca. Buka. Kata punya dalil gimana? Baca silakan. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah kepada Adam atau kepada ular? Bilang engkau. Kepada Adam atau kepada ular? Itulah itu menandakan ada pelanggaran terhadap Adam dan Hawa. Saya ulang lagi, kepada ular atau kepada Adam? Kedua-duanya. Fitnah yang sangat kejam yang Anda telah lakukan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Fitnah yang begitu kejam. Inilah ajaran Nabi palsu. Nabi Adam alaihi salam pun difitnah.
ajaran nabi palsu gini. Pembinasa keji yang kayak gini. Yang percaya tentang fitnahan itu adalah orang-orang yang dibinasakan oleh sang pembinasa keji. Makanya di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus. Siapakah itu? Paulus. Orang ada melawan Tuhan, kenapa dia diberkati? Dalilnya Kejadian 5 nomor 2 itu mau dihapus. Mau dihapus. Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. Apa kata Tuhan? Menciptakan Adam sesuai dengan rancangannya. Untuk apa? Untuk menguasai bumi. Betul? Betul? Abang membaca dari awal sampai akhir, jangan dilompat-lompat itu yang Proses penciptaan Adam aja dulu. Adam dulu. Nggak usah ke matahari, nggak usah ke bulan, siang dan malam, nggak usah. Adam aja. Kejadian 1 nomor 26. Menjadikan Adam untuk jadi penguasa, pemimpin di atas muka bumi, untuk berkuasa atas ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung yang ada di udara. Betul kan? Pertanyaannya, ya betul. kalau Adam tidak tahu baik dan jahat, bisa enggak dia jadi pemimpin di atas muka bumi? Enggak bisa. Berarti harusnya Anda berterima kasih kepada Adam, bukan Anda mengutuknya. Andai saja Adam, sabar dong, gimana? kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah dia tahu baik dan buruk? Enggak. Dia tahu. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bisa enggak dia jadi pemimpin? Ya sesuai apa yang Tuhan ajarkan, kita harus taat kepada Tuhan. Bagaimana kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Saudara, bagaimana ceritanya Adam bisa jadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi, menaklukkan lautan, menaklukkan udara, keturunannya buat pesawat, keturunannya bikin kapal laut, kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Kalau Adam tidak makan buah baik dan buruk, apakah Anda bisa main TikTok? Ya dulu kan itu kan belum berdosa, gimana? Iya, saya tanya, kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, apakah Anda bisa main TikTok sebagai cucunya? Bisa enggak? Bisa enggak Anda berpakaian? Bisa enggak kemudian makan makanan? Bisa enggak Anda sikat gigi? Ada enggak yang membuat pasta gigi? Ada enggak yang membuat pabrik pakaian? Ada enggak? Ada enggak yang bikin PLN kalau dia tidak makan buah baik dan buruk? Tidak ada. Enggak. Maka Adam tanpa makan buah baik dan jahat, buruk dan jahat, Adam tak tidak ubahnya seperti kerah. Tidak memiliki apa-apa, tidak ada daya, tidak ada akal. Apa yang Anda bisa lakukan kalau Anda adalah kerah? Bisa. Jadi pemimpin bisa? Enggak bisa. Maka jangan mengutuk Adam, tapi katakan kepada Adam alaihis salam. Jadi menurut Abang, Adam itu siapa sih? Adam itu apa? Siapa? Adam itu adalah khalifah, pemimpin. Pemimpin yang mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat kepada keturunannya. Betul? Kenapa terjadi ya baik dan jahat? Kenapa? Kan tadi aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Adam atau Tuhan sendiri yang merancang itu semua? Hai, iblis itu cuman alat. Allah yang mengadakan permusuhan. Anda baca Yesaya 45 nomor 7. Tuhan mengadakan permusuhan. Anda baca tadi apa? Aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan itu maha kuasa. Coba Anda baca Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Jadi Abang nggak percaya tentang itu pelanggaran Adam memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Itu pelanggaran, tetapi di dalam ajaran agama Islam dikatakan oleh Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alai. Ketika Adam kemudian memperlihatkan kesempurnaannya sebagai manusia,
dia kemudian menerima kalimat dari Allah, lalu beliau bertobat. Tobatnya diterima, diberkati, keturunannya diberkati. Anda baca dalilnya kan? Kenapa sabar? Kenapa malaikat tidak disebut sebagai makhluk sempurna? Karena malaikat tidak punya akal, malaikat tidak punya syahwat. Kenapa kemudian iblis tidak dikatakan sebagai makhluk sempurna? Karena dia hanya punya syahwat, nafsu. Dia tidak punya akal. Kenapa Adam sempurna? Karena punya kedua-duanya. Dia punya nafsu, dia punya akal. Makanya manusia itu memiliki dua kehendak. Kehendak free will. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa ke depan, bisa ke belakang. Kalau iblis enggak. Begitu juga ketika malaikat. Malaikat disuruh jalan-jalan. Malaikat disuruh sujud-sujud. Malaikat disuruh berdiri-berdiri. Beda dengan iblis. Di iblis itu ada syahwat, tapi tidak ada akal. Kalau manusia punya dua-duanya, maka manusia cenderung bisa jadi kafir, bisa jadi pengikut nabi palsu, bisa menjadi memilih pengikut nabi asli. Itu manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, waspadalah kepada penyesat minal jinnati wan nas. Penyesat itu dari dua golongan. Itu ngomongin Nabi Muhammad, sorry banget ya. Itu ngomongin Nabi Muhammad, sorry banget. Oke, Nabi Muhammad mengajarkan apa yang kemudian bisa Dia menandakan memakai nama Yesus itu menjadi nama Isa Al-Masih itu tuh. Dia menganggap Yesus itu bukan Tuhan, dia menganggap Yesus itu Nabi tuh. Itu tuh pengajaran yang salah itu. Oke, Yesus Nabi atau bukan Nabi? Ya bukan Nabi. Oke, Dia lebih berarti dari Nabi. Lebih dari Nabi. dia Nabi atau bukan Nabi? Lebih dari Nabi, sorry banget. Hah? Lebih dari Ya, Nabi lebih dari maksudnya? Nabi. Maksudnya lebih dari Nabi itu apa? Jadi Tuhan Yesus itu punya 3 gelar. Nabi, imam, dan raja saat dia menjadi manusia. Tapi yang lebih besar itu Oke, Tuhannya. Gitu. Oke, Anda mengatakan dia raja. Boleh Anda tunjukkan apa nama kerajaannya?